Puji nama Tuhan, kita boleh kembali hadir untuk berbakti dan memuji nama Tuhan. Walaupun masih dalam ibadah online, namun tidak mengurangi semangat kita semua untuk terus semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah dan berbakti di dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita melalui pujian. Kita mau katakan, Bapa, Engkau benar.
Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, rahmat-Mu, kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Kami ingin selalu Tuhan menaikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir ya Bapa. Tuhan yang akan menolong, mengurangi Roh Kudus tercurah Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, sekalipun dunia menghibur kita, sekalipun masalah, problem selalu hadir dalam kehidupan kita, tidak usah perlu khawatir. Mari kita tetap percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita. Kita mau bersukacita bersama, kita nyanyikan pujian Allah sumber kekuatan. Thank you.
akhir hati kita terus percaya dan kepala kepada Tuhan. Kita mau bersemangat dan bersuka bersama. Kita naikkan pujian hatiku percaya. untuk kita boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan bicarakan dalam kehidupan kita. Kita mau taat kepada setiap firman yang Tuhan katakan kepada kita.
mati kasih.
kami Tuhan di dalam firman yang akan disampaikan oleh Bapak. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami untuk mau menerima dan merenungkan kebenaran firman sehingga menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami harapkan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan akan menolong kami untuk dapat menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaat anugerah Sepindan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kalau pada saat pagi hari ini kami masih boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi kami, sehingga Engkau memberikan hikmat akal budi bagi kami untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi tujuan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, hamba mohon juga Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan hamba sampaikan benar-benar boleh berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat akan budi menyertai kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang sangat menyentuh sekali dalam kehidupan saya terutama, yaitu kalau saya ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu, saat ini kita mau belajar apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, menghadapi wabah ini, menghadapi situasi di dalam dunia ini, menghadapi apa yang ada, yang kita sama-sama berjuang, ya, untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Kita sama-sama di rumah, tetapi saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, baik di rumah, baik di gereja maupun dimanapun, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan itu yang memberikan satu penghiburan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saudaraku yang sekalian dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita untuk 3 bulan ke depan, yaitu hidup di dalam kasih. Nah saudara, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di sini dikatakan barang siapa memegang perintahku, artinya memegang perintah Tuhan, memegang firman Tuhan dan melakukannya, bukan saja memegang saudara, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, maka dia mengasihi Tuhan. Dan barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia dikasihi oleh Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap semua yang
diberikan kesehatan, diberikan satu hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu saudara, kapan ya virus COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan akan berhenti. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan ke depan. Kita tidak tahu saudara. Tetapi kita berdoa bahwa Tuhan kita selalu mempunyai jalan keluar, selalu mempunyai solusi di dalam setiap permasalahan manusia. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau memegang perintah Tuhan dan kita juga mau menjadi pelaku firman Tuhan, ya, agar kita dikasihi oleh Tuhan. Saudara, yang harus kita tahu di dalam kehidupan kita, satu hal yang kita tahu, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita saat ini, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kehidupan, di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Kita mau menerapkan kasih Tuhan itu. Oleh sebab itu kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai kasih Tuhan di dalam hidup kita, yaitu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-13 saya bacakan, demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ini ada 3 hal di situ, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudara sekalian dikasih Tuhan, yang paling besar adalah kasih. Nah, kenapa? Kita akan melihat satu persatu. Iman, ya, iman itu membuat segala sesuatunya mungkin di dalam hidup kita. Iman membuat segala sesuatunya mungkin di dalam hidup kita, ya, karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar, siapa orang benar? Orang benar adalah kita saudara, ya. Karena orang benar akan hidup oleh iman, ya. Lalu yang kedua adalah pengharapan. Nah, pengharapan membuat segala sesuatu berjalan. Karena kita mempunyai pengharapan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan tidak akan dikecewakan. Oke, kita akan lihat ayatnya di dalam Roma pasalnya yang ke-5. Roma pasal yang ke-5. Roma 5 ayatnya yang ke-5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan, ya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ada satu lagu bahwa tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan serta Dia, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Ya, di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, seringkali kita yang mengecewakan Tuhan, seringkali kita yang menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap dengan kasih-Nya tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap memberikan kasih-Nya itu, tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Lalu hal yang ketiga apa? Yaitu yang ketiga yang
membuat segala sesuatu berjalan dengan mudah. Ya, kalau kita mempunyai kasih, maka sesuatunya akan dimudahkan, saudara. Karena apa? Kita melakukannya dengan ketulusan hati kita. Kita melakukannya dengan sesuatu yang memang sungguh-sungguh keluar dari dalam hidup kita. Ya, melayani Tuhan dengan kasih. Kita melayani dengan kesungguhan hati. Ya. Kita bekerja dengan kasih, maka kita tidak akan merugikan orang lain. Saudara, kita melakukan segala sesuatunya dengan kasih, maka hati kita akan bersukacita karenanya. Oleh sebab itu, saudara, ketiga hal ini menentukan setiap kehidupan kita, yaitu kita bisa bertahan karena iman kita. Kita bisa berjalan dengan baik karena pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita punya tujuan kalau kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan yang paling terbesar, yang paling besar adalah kasih. Nah, mengapa kasih? Sebab kasih itu merupakan bukti, saudara. Kasih merupakan bukti dari iman dan pengharapan kita. Nah, mengapa kasih paling besar daripada iman dan juga pengharapan? Sebab, saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, semua makhluk, ya, semua makhluk yang hidup, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, semua memerlukan yang namanya kasih. Ya, saudara, kalau kita sesama manusia saling mengasihi, maka pertikaian tidak ada. Ya, kalau sesama manusia saling mengasihi, maka semua akan damai sejahtera. Begitu juga dengan hewan peliharaan kita. Kalau kita mengasihi hewan kita, maka hewan kita juga akan menurut dengan kita. Saudara, kalau tumbuh-tumbuhan kita rawat dengan baik, dengan kasih, maka tumbuh-tumbuhan itu pun akan menghasilkan buah yang luar biasa. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita punya kasih Tuhan, ya saudara, maka segala sesuatunya akan lebih mudah. Oleh sebab itu kita mau mempraktekkan kasih itu. Di mana kita harus praktek kasih, terutama yang saat ini kita lakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga kita memerlukan kasih kita, ya. Istri memerlukan kasih suami, suami memerlukan kasih istri, saling melayani. Anak-anak juga memerlukan kasih daripada orang tua. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, saudara, kasih itu boleh terjalin di dalam keluarga kita. Yang tadinya orang tua dengan anak berjauhan, ya, tidak saling ngobrol, tidak saling ngomong, ya, cuma hanya seperlunya saja. Tapi dengan adanya hal ini, karena di rumah semuanya, kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Kita bisa saling mencurahkan isi hati kita. Kita bisa saling bekerja sama, ya, di dalam keluarga kita. Lalu juga kita bisa mempraktikkan kasih kita di lingkungan kita, saudara. Ya, banyak hal yang Tuhan izinkan, mungkin apa pandemi ini bisa ada, ya. Ini Tuhan izinkan, saudara. Untuk apa? Untuk memurnikan segala sesuatunya di dunia ini. Kalau kita lihat polusi juga berkurang karena dengan adanya di rumah saja semua kendaraan juga tidak ada di jalan, ya saudara. Nah, saudaraku sekalian, tumbuh-tumbuhan dia mendapat udara yang segar, ya. Tapi kita tetap berdoa, kita tetap juga berharap bahwa segala sesuatunya ini boleh berlalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua membutuhkan kasih Tuhan, ya. Pemuda-pemudi membutuhkan kasih Tuhan. Saudara, kalau anak kita kasihi, ya, dia mendapatkan kasih dari orang tuanya, maka tidak akan mencari kasih dari yang lain, saudara. Pemuda-pemudi tidak akan
punya sifat yang memberontak kalau kita mengasihi mereka. Nah, suami istri juga demikian. Kalau kita saling melayani satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan, maka keluarga akan bahagia, keluarga akan tentram, damai, dan sejahtera. Dan kasih Tuhan itu mempersatukan kita, mempersatukan hubungan suami istri. Kenapa hubungan suami istri bisa cerai? Ya, sudah bertahun-tahun membina keluarga bisa cerai karena tidak ada kasih di dalamnya lagi. Kasih itu sudah menjadi tawar, saudara. Oleh sebab itu di kitab Wahyu mengatakan bahwa kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah, Tuhan izinkan itu untuk kita boleh kembali kepada kasih kita kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan lagi, ya, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua. Ya, di sini dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, di sini dikatakan bahwa sekalipun punya karunia bernubuat, sekalipun punya karunia iman bisa pindah gunung, ya, mengetahui segala rahasia, kalau tidak punya kasih, saudara, di sini dikatakan tidak berguna, saudara. Ya, jadi kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita masing-masing, kita gunakan kasih Tuhan itu. Ya, kasih itu bisa diwujudkan dari apa? Dari sikap dan tindakan kita. Ya, kita melayani dengan kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita lakukan dengan kasih Tuhan. Dan disitulah dengan tindakan kita akan merefleksikan kasih Tuhan itu. Ya, ya, puji nama Tuhan, saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya suka ngajar anak-anak sekolah minggu, saudara. Nah, anak-anak sekolah minggu ini sering kalau nyanyi kasih Yesus manis dan indah. Nah, coba yang di rumah kita sama-sama bangkit berdiri, GPPS Anugerah Sepinggan. Kita mau nyanyi kasih Yesus manis dan indah. Ya, sambil olahraga juga mungkin di sini ya. Bahunya diangkat kiri dan kanan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terbawahi, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Iya. Nah, lagu ini, saudara, kasih Yesus manis dan indah. Kasihnya sangat-sangat indah. Kita boleh hidup, kita boleh bernafas, kita boleh sehat, boleh kuat saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan, saudara. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih Tuhan, ya saudara, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita akan berakhir, saudara. Ya, jadi kasih Tuhan itu sungguh indah, sungguh dalam, sungguh lebar, sungguh tingginya kasih Tuhan buat hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi pandemi ini, saudara. Kalau kita mengikuti peraturannya, ya, kita di rumah, kita mencuci tangan, kita bersih-bersih, ya, dan beriman sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan itu
akan melingkupi hidup kita. Dia akan memberikan perlindungan, memberikan proteksi dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, kasih-Nya sungguh besar. Saudara, kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir tidak pernah putusnya. Ya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Saudara, kasih Tuhan seperti sungai mengalir terus mengalir ya di dalam kehidupan kita. Kalau saya pagi-pagi bangun pagi, saya berkata puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu aku masih hidup, karena kasih-Mu aku boleh sehat, karena kasih-Mu Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Itu semua karena kasih Tuhan, saudara. Oleh sebab itu tuh, saudara, kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap menyembah Tuhan. Di rumah kita tetap menyembah Tuhan. Banyak waktu untuk menyembah Tuhan, banyak waktu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan di rumah kita. Ya, saudara-saudara yang kasih, kita perlu mengenal kasih Tuhan sebelum kita mempraktekkan keluar. Nah, saudaraku, kita mau belajar kembali kasih Tuhan itu bagaimana sih? Kasih Tuhan itu yang seperti apa sih? Ya. Nah, saudara yang sekalian dikasihi Tuhan, hal yang pertama, kita perlu tahu bahwa kasih Tuhan itu sempurna, saudara. Kasih Tuhan itu perfect, ya, excellent, ya. Kalau kasih manusia, waduh, ya. Kalau kamu baik, saya akan baik juga, ya. Kalau kamu berbuat yang jelek, saya akan lebih jelek. Nah, itu kasihnya tidak sempurna. Kasih suami kepada istri, ya, waktu istrinya masih pacaran, ya, masih dekat, kemungkinan pada saat itu ya masih segala sesuatunya diberikan, apapun yang diminta oleh pasangannya diberikan, ya, saudara. Tetapi setelah menikah, ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin, ya, waduh, sudah mulai luntur. Oleh sebab itu, saudara, kasihnya tidak sempurna, kasih manusia, tetapi kasih Tuhan sangat-sangat sempurna. Ya. Buktinya apa? Buktinya kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32. Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ketiga. Ulangan 32 ayatnya yang ketiga dan sampai ke-4. Ya. Ulangan 32 ayat 3. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaan yang sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ya, di sini digarisbawahi bahwa pekerjaannya sempurna. Pekerjaan Tuhan perfect, saudara, sempurna. Dia menciptakan manusia. Pada saat Dia menciptakan, Dia menyediakan segala sesuatunya. Saudara, Dia menyediakan tanaman, Dia menyediakan binatang-binatang, Dia menyediakan semua yang menjadi kebutuhan manusia. Baru Dia ciptakan manusia pada hari terakhir. Nah, itu pekerjaan Allah yang sempurna. Kenapa demikian? Karena Allah mengasihi kita, saudara. Ya, ya, semua diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk kita manusia ini bisa menikmati, ya, menikmati segala ciptaan Tuhan. Ya, hal yang kedua apa lagi? Kasih Allah itu menyelamatkan kita, saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat hafalan dan semua pasti tahu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah
Di sini dikatakan bahwa kasih Allah itu kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk saudara dan saya. Agar apa? Agar kita diselamatkan, saudara. Ya, tidak ada yang bisa rela memberikan anaknya selain Bapa kita di surga memberikan anaknya untuk kita untuk menjadi juru selamat kita. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh benar-benar mengasihi kita. Ya, kalau saudara pikirkan, kalau saja anaknya saja diberikan kepada kita, apalagi yang ada di dunia ini, saudara, pasti juga akan diberikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, ya, hikmat akal budi, pasti juga ekonomi kita pasti juga diberikan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Saudaraku, puji nama Tuhan, kita mempunyai Allah yang sungguh memberikan satu pengajaran buat setiap kita umat Tuhan, ya, setiap pengikut Yesus Kristus, yaitu kasih menyelamatkan. Oke, saudara, kita lihat lagi di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa, ketika saya masih melakukan dosa, saudara. Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menebus segala dosa kita. Ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita waktu baik, ya, waktu kita hidup saleh, tidak, saudara. Tetapi ketika kita masih berbuat dosa. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, contohnya apa di dalam kebenaran firman Tuhan? Di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus Kristus memberikan penyelamatan buat setiap manusia. Dia memberikan pertolongan bagi setiap manusia. Contohnya, wanita yang sakit pendarahan, ya kan, 12 tahun, dengan cuma hanya memegang jubah Yesus, maka dia disembuhkan, saudara. Ya, perempuan Samaria yang tidak punya pengharapan, ya, perempuan Samaria yang mencari kasih di mana-mana tidak menemukan. Begitu ketemu dengan Yesus air hidup, maka dia bertobat, dia menerima kasih Tuhan itu, dan dia memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan dia memberitakan Injil kemana-mana. Ya, karena apa? Karena kasih Tuhan. Dia waktu berbuat dosa, tetapi Tuhan mengambil dia untuk menjadi anaknya. Puji nama Tuhan. Hal yang terakhir, yaitu kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Kasih tanpa syarat, saudara. Kasihnya kekal, kasihnya abadi. Ya, kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal yang ke-31 ayatnya yang ketiga. Ya, di sini berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara, ada lagu yang berbunyi demikian, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Ya, kalau kita bisa bernyanyi bersama-sama, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis. Ya, hidup bersama dengan Yesus. Saudara, kalau ingin mengalami kasih Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Satu visi, satu misi. Misinya Tuhan, visinya Tuhan, yaitu visi menyelamatkan semua manusia yang ada di dunia ini. Dan juga misinya Tuhan membawa kasih-Nya, ya, untuk setiap manusia yang berdosa, saudara. Jadi kasih Yesus itu tanpa syarat, ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau belajar mengenai kasih Tuhan. Kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, mengenai kasih Tuhan yang harus kita upayakan, harus kita kejar, ya, harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Oke, jadi kesimpulan daripada firman Tuhan saat pagi hari ini, ya, ayat terakhir yaitu doa Paulus untuk kita, Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16. Efesus pasalnya yang ketiga, Efesus 3 ayat yang ke-16 dan ayatnya sampai ayat yang ke-20. Ini Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan, ya. Efesus 3 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, supaya yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Nah, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara sekalian dikasih Tuhan, kita mau belajar mengenai kasih Tuhan, yang mempraktekkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita nyanyikan satu lagu sama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau pedulikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Amin. Betapa dalam, betapa lebarnya, betapa luasnya dan tingginya tidak terukur kasih Tuhan. Amin, saudara.
saudara sekalian dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, yaitu yang pertama, semua orang membutuhkan kasih saudara. Ya, manusia, hewan, tumbuhan. Kalau kita mengasihi mereka, maka mereka juga akan mengasihi. Sungguh-sungguh indah di dalam kehidupan kita. Nah, mengenal kasih yang kedua yaitu mengenal kasih Allah. Ya, mengenal kasih Allah, kita harus mengenal kasih Allah. Kasih Allah itu yang pertama adalah sempurna. Kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan hidup kita. Dan kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Kasih Allah adalah kasih yang kekal, saudara. Ya, sempurna, kekal selama-lamanya. Nah, bagaimana sekarang refleksinya dalam kehidupan kita? Kesimpulannya yaitu kita memperhatikan kasih Allah di dalam, yang pertama di dalam keluarga kita, yang kedua di lingkungan di mana kita tinggal. Ya, pada saat ini ya kita saling memberikan kekuatan, tetangga dengan tetangga kita saling memberikan kekuatan saat kita di rumah, saat kita lagi tidak mengerjakan apa-apa, kita saling berbagi, ya, tentunya menjaga jarak, saudara, ya. Dan kasih itu kita praktekkan untuk daerah kita masing-masing, negara, bangsa kita. Kita praktekkan melalui apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada yang kita punya, kita berbagi kepada masyarakat lain, ya, kepada orang-orang yang sungguh membutuhkan. Karena saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini kita menghadapi dampak COVID-19 ini, COVID-19 ini, saudara, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, kami tahu saat kami berjalan berkeliling membagikan sembako, ya, banyak jemaat juga ada yang tidak bekerja, yang di PHK, dikeluarkan dari perusahaannya, saudara. Ya, banyak saudara-saudara kita di lingkungan kita juga, ya, ada yang kehilangan pekerjaannya dan ekonomi mereka sangat-sangat minim sekali. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita perlu praktek kasih Tuhan. Ya. Kapan lagi kita mau praktek kasih Tuhan kalau tidak sekarang? Ya, saudara. Oleh sebab itu sekarang waktunya, saat kita masih ada, kita masih bernafas, kita masih sehat, kita masih kuat. Mari, saudara, yang berlebih bisa mempraktekkan kasih Tuhan dengan mendonasikan, ya, apa yang kita punya, semampu kita, saudara. Kita bisa mendonasikan untuk perawat, mungkin ya untuk tenaga-tenaga medis, ya, untuk sekeliling kita, masyarakat kita, ya. Itu merupakan satu wujud kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita juga menyalurkan kasih itu buat sesama kita. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar mengenai kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat pagi hari ini Bapa, kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, boleh memperhatikan kasih Tuhan itu, kasih yang tidak berkesudahan itu, kasih yang tanpa syarat, kasih yang kekal, kasih yang menyelamatkan itu untuk saudara-saudara kami Tuhan yang berkekurangan, untuk negara bangsa kami Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya, karena kami tahu Tuhan Yesus, kasih-Mu sangat luar biasa. Tuhan, kami mohon kasih-Mu boleh mengalir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, Anugerah Sepinggan dan juga jemaat-jemaat yang lain Tuhan. Saudara-saudara kami seiman semuanya Tuhan Yesus, penuhi dengan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak putus asa, kami tidak patah pengharapan kami Tuhan, karena kami tahu kasih Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akhiri Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita sudah beribadah dan kita percaya, saya sangat percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan sudah memberkati kita. Mari Bapak semuanya, pengumuman tambahan, kita tetap dalam persembahan. Bapak Ibu kumpulkan aja di rumah. Nanti kalau keadaan sudah membaik, COVID-19 ini sudah berhenti, nanti Bapak Ibu bawa ke gereja.
atau yang punya kesempatan sempat ke gereja, silakan serahkan kepada bendahara. Kita percaya bahwa di tengah-tengah keadaan kita yang sulit, kalau kita menabung, kita memberi, maka disitulah Tuhan akan bekerja dan membalas setiap apa yang kita tabur. Kita percaya apa yang kita tabur kita akan tuai dengan berlimpah-limpah. Mari kita berikan dengan sukacita. Tuhan, demikian pengumuman tambahan dari saya. Kiranya Tuhan dan memberkati setiap Bapak Ibu, jemaat semua di rumah dan di gereja. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa Allah dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kehadiran ulama dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar dan sangat memberkati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami dalam ibadah ini, untuk kuasa-Mu yang kami rasakan dalam ibadah ini. Dan kami percaya setiap kami yang sudah untuk ibadah ini, Tuhan lawat menjamah, Tuhan berkati, Tuhan sudah memberikan kelimpahan segala berkat surga melimpah atas hidup jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sepakat kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, hamba Tuhan, gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan lawat dan tolong anak-anak Tuhan, orang kudus-Mu, supaya mereka tetap kuat mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam keadaan yang terjadi saat ini Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19, kami berdoa supaya Tuhan menyertai, Tuhan tolong beri kekuatan kepada semua gereja Tuhan, semua anak Tuhan, hamba Tuhan, supaya tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kasih karunia Tuhan, dan menang atas setiap masalah pencobaan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, para menteri, para pejabat tinggi negara di pusat juga di daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semua aparat pemerintah, TNI, Polri, Tuhan tolong semuanya, biarlah semua melaksanakan tugas masing-masing dengan baik, khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bapak. Secara khusus bagi tenaga medis yang ada di rumah sakit, di puskesmas, klinik, lembaga-lembaga kesehatan lainnya, Tuhan, para relawan yang terlibat untuk menanggulangi penyakit ini, Tuhan tolong semua, lindungi semua daripada penyakit ini, Tuhan, supaya semua boleh selamat, sehat, Tuhan, untuk bekerja dan melayani masyarakat khususnya yang sakit karena COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan, bangsa kami, negara kami, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pulihkan diri kami, Tuhan. Secara ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para petani, para nelayan, pekerja yang bekerja di bidang ekonomi, Tuhan, untuk kebutuhan masyarakat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan supaya semua boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, sehingga hasilnya juga baik dan semua masyarakat Indonesia boleh sejahtera, boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa dari surga, kasih karunia damai sejahtera belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua di rumah, kita semua yang ada di mana saja berada, sahabat-sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan di mana saja, berkat Tuhan atas semuanya di dalam nama